Tidak memahami cinta menyebabkan banyak penyakit. Para sahabat kanu sekalian, cinta, sebuah kata yang indah, mengandung sejuta makna. Tapi apabila kita salah memaknainya, malah akan melahirkan penderitaan. Nah, menariknya, cinta ternyata related loh dengan penerapan konsep Karnus ya pada bagian algoritma kuantum ternyata. Nah, bagaimana penjelasannya? Seperti biasa, bersama kita telah hadir sang founder konsep Karnus, Bapak Iwan Beni Purwowidodo. Apa kabar, Pak? Baik, alhamdulillah. Waduh, Pak, ini luar biasa sekali. Hari ini kita akan bahas tentang cinta ini. Waduh, saya sendiri juga ini nih, curious ini, ingin tahu ini apa relasi antara cinta dan hubungannya sama penyakit. Karena ini termasuk pada penerapan konsep Karnus ternyata, Pak ya. Iya, itu ternyata kalau kita lihat 6 langkah konsep Karnus, kita lihat ya, 6 langkah konsep Karnus untuk mereview aja. Iya. Jadi yang pertama perbaikan metabolisme itu ada AG Karnus, ada AT Karnus, oke, ada nutrisinya lah ya. Iya. Kemudian makanan manusia ini ada cooking class-nya, ada bukunya. Wah, ada petunjuknya lah. Iya kan? Kemudian membakar plak pakai beras yang ada NAD-nya, Iya. ya ada gitu kan. Iya. Nah ini yang sulit ini loh. Berpikir positif, bersyukur. Nah, Itu, Pak. itu erat kaitannya dengan cinta. Oh, iya. Nah, contoh ya, kita lihat kan sering wawancara dengan apa ya kita sebut sebagai saudara kita yang sakit yang datang ke Karnus Care. Oh iya. Kan ada wawancara kan? Iya. Ibu ada banyak pikiran enggak? Oh iya, Iya. akhirnya ada sebagian curhat gitu kan. Iya, iya. Oh ada masalah dengan entah anaknya kah, entah pasangannya kah, atau temannya kah, Iya. atau kerjaannya kah, atau pendidikannya kah. Iya. Banyak sekali masalah. Iya. Dan masalah itu berhubungan dengan makhluk. Iya. Dan makhluk itu manusia kan. Iya, iya. Kalau enggak, ya mungkin hewan peliharaannya meninggal itu. Cinta juga itu, Pak. Cinta juga di situ. Iya. Jadi bisa saya katakan it's all about love. Gitu. Love. Nah, cuman kita sering lupa bahwa cinta itu apabila kita tidak memahami hakikat cinta, maka kita akan tanda kutip tersiksa oleh dia. Mudah kita katakan aku cinta kamu. Wah. Di mulut. Iya, 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 iya. Tapi di balik kata cinta itu ada pengorbanan. Ada pengabdian. Iya, iya. Jadi bukti kamu cinta seseorang itu ada pengabdian dan ada pengorbanan. Itu pasti. Iya, Jadi kalau begitu kamu bilang cinta, saya cinta pada perusahaan ini, contoh ada pekerjaan ini ya. Iya. Someday, namanya kerja pasti ada masalah kan Iya, ya. pastinya, Pak. Kalau kamu cinta sama perusahaan, maka berpikir untuk perusahaan kan begitu ya. Oke. Begitu ada masalah gini, sudah semua akan yang awalnya cinta, akhirnya benci. terpendam mungkin jadi penyakit. Gitu. Iya, iya, iya. Nah itu contoh hubungannya antara pekerjaannya, karir dia dengan penyakitnya dia. Karena dia salah mengartikan cinta. Wah, ini gimana ini Pak? Karena supaya kita tidak salah mengartikan cinta, mungkin kita coba balik lagi karena kita ini adalah mempelajari algoritma sang pencipta. Nah sekarang sang pencipta ini menciptakan alam semesta ini atas dasar apa? Iya, iya. Cinta. Cinta. Ya, pernah mendengar kalau enggak bukan karena engkau Muhammad, aku enggak ciptakan alam semesta ini ya gitu kan ya. Iya, oke. Itu kan cinta kan. Iya. Jadi Allah itu mencintai semua makhluknya. Iya, iya. Allah mencintai semua makhluknya. Iya. Termasuk manusia, bahkan supporting manusia. Iya. Tumbuhan, hewan dan sebagainya. Iya. Bahkan penyusun tubuh kita, sel, bahkan penyusul sel atom, bahkan penyusun atom, dia cintai semua. Di situ. Nah itu, jadi kita perlu memaknai itu semua sih. Nah, contoh seorang gini, kita sering mendengar pada saat punya anak nih, disayang ya. Sayang ya. Someday, anaknya tanda kutip kasar. Kasar lah itu aja, atau bahkan melupakan orang tuanya. Aduh. Gimana rasa hati orang tua itu? Kecewa. Kecewa kan, manusiawi kan. Manusiawi. Tapi kalau dia cinta dia itu paham tentang hakikat cinta, maka dia tidak akan pernah menyesali dan tidak akan pernah sakit hati. Nah di situ.
Itulah ujian nanti itu, keikhlasan dan sebagainya ya. Oke, kita coba memahami secara hakikat ya. Untuk memahami ini mungkin saya akan mengambil satu contoh. Satu contoh yang ada di tubuh kita dan alam semesta. Itu ada di kuliah Karnus. Di jam-jam awal. Wah, Kita coba aktualkan seberapa cinta si Sang Pencipta pada kita. Itu dulu. Apa buktinya Allah itu menciptakan manusia itu dengan rasa sangat cinta? Coba kita anukan. Bahkan kita mendengar bahwa semua makhluk di dunia ini ditujukan untuk mengabdi pada manusia, ya kan? Untuk mensupporting kehidupan manusia, ya kan? Betul. Nah, itulah bentuk cintanya Sang Pencipta pada kita sebenarnya. Sehingga kita juga mendengar Allah itu mencintai makhluknya, manusia, ya kan? Manusia. Jika kita mendekat satu langkah, dia akan melangkah Berlari mendekati kita dengan berlari. Sampai gitunya. Bahkan secara syariat ada surga dan neraka. Supaya kita tuh mau sujud padanya. Jika seorang manusia itu ngomong cinta karena minta imbalan, itu cinta atau nggak tulus, Pak, ya. Ya sudah. Kita sampai kasih iming-iming surga dan neraka. Jika kita beribadah mengharap surga dan neraka, surga ya, jika kita masuk surga atau jika tidak kita dapat neraka, berarti nggak tulus. Itulah cinta di situ. Cinta, real cinta di situ sebenarnya. Oke ya, coba ya. Oke, sini. Coba Anda pelajari siklus Krebs. Loh, Pak, cinta hubungannya apa dengan siklus Krebs? Jika Anda pelajari siklus Krebs ini tidak pada hakikatnya, maka Anda akan menghafalkan. Padahal ya, penghafalan tentang asetil CoA, masuk sitrat, kemudian naik lagi ke oksoasetat, ini adalah seperti Anda baca sholat sebenarnya. Anda sholat tiap hari. Kalau nggak ngerti maknanya apa, ya akan menghafalkan aja nih terus. Tapi itu Anda mulai memahami, oh ternyata asetil CoA ini CH3COS CoE diputar di dalam citric acid cycles itu tujuannya hanya mengambil elektron. Untuk dibawa kemana? Di NADH sama FADH dan akan mengambil CO2. Hanya itu aja. Ini akan diambil ini. Ini diambil dua, CO2 ini kan diambil. Jadi ini akan diselesaikan semua nih. Itu endingnya. Nah, oke, saya lihat. Ternyata dia hanya mengambil elektron. Anti elektron ini, NADH-FA2 ini, diapain? Akan di sini. Jadi Krebs cycle itu ternyata itu posisi yang terjadi dalam mitokondria. Nah ini mitokondria. Mitokondria. Dia dalam sini kan. Iya. Nah, artinya di sini ada elektron diambil dari CH3CO kan, ini diambil elektronnya ya. Kemudian dapatlah CO2 di situ ya. Dapat CO2-nya di 1, 2. 2 CO2. Nah kan. Jadi 2 CO2 ya kan. NADH berapa itu? Itu 1, 2 NADH ya. Kemudian apa lagi? Nih, ada 2 NADH. FADH-nya berapa? Ada 1 FADH. FADH-nya 1 di sini. Nanti gioten ada lagi ya. Jadi ini. Terus ini jadi di sini nanti ya. Nah, jadi pada saat kita memahami tentang bahwa Krebs cycle ini adalah terjadi di dalam mitokondria dan dia mengambil NADH FADH2 ini ya. Kemudian elektron ini akan dipompa di dalam kompleks ini, kompleks 1, 2, 3, 4 yang akan menghasilkan ATP energi. Nah, di situ. Jadi sel itu bisa beraktivitas. Intinya dari sini kita tahu bahwa dia adalah memperjalankan elektron. Artinya sel kita itu hidup dari elektron yang mengalir di kota di mitokondria. Oke. Sekarang kita cek, ini mitokondria dari mana mitokondria ini? Ternyata itu ini bentuknya kalau itu dasarnya. Di mana dia?
di dalam sel. Ya. Di dalam sel, ternyata sel kita ini adalah bagian dari tubuh manusia. Ya. Ya kan? Ya. Berapa jumlahnya? 100 Triliun. triliun sel ya. Ya. 100 triliun sel. Nah, ini loh. Jadi ini tahapannya. Jadi pada saat sel kita ini hidup ini akibat dari pembakaran yang ada di dalam mitokondria. Dan pembakaran dia isinya adalah elektron yang dialirkan. Ya. Melewati Krebs cycles dan oksidasi fosforisasi, nanti oksigen akan berhenti mengambil elektronnya sehingga dapat ATP. Nah, itu aja. Itu putar terus begitu. Nah, oke. Sekarang coba kita naik ke atas, helicopter view. Manusia ini, coba kita petakan. Manusia ini ternyata hidup di bumi. Begitu di bumi, saya pindah ke situ ya, ini manusianya. Ya kan? Di sini manusia. Kita lihat. Ya. Manusia ini ternyata disupport oleh kehidupan yang lain. Allah menciptakan makhluk lain. Ya. Dia kan makan makanan di piring ini. Dari mana? Dari sapi. Ya. Ya kan? Dari mana lagi? Dari tanaman, dari karbohidrat dan sebagainya, ya kan? Dari protein nabati sebagainya. Terus ini dari mana ini? Semua ini. Ternyata sapi ini makan dari mana? Oh, dari tanaman. Terus sapi ini atau hewan herbivore biar terkendali, Allah ciptakan karnivor di situ. Baik sapi dan karnivor ini dan manusia ini nanti semuanya akan punya mitokondria, membentuk elektronnya kan. Kemudian jadi feses nanti sebagian. Feses sebagai bakteri jadilah molekul CO2, N2, H2O yang akan diserap oleh tanaman. Nah, di sini. Di tanaman ini apa yang terjadi? Gimana tanaman ini bisa memberi kehidupan ke semua makhluk ini yang nanti endingnya ke manusia? Kan tadi, semua kehidupan disupport oleh makhluk lain dan itu salah satu bukti cinta Sang Pencipta pada kita. Ya kan? Nah, ternyata di dalam tanaman ini ada proses fotosintesis. Ini fotosintesis. Di dalam fotosintesis ini ada hal yang unik sekali, yaitu H2O, air, diserap oleh tanaman menuju daun. Di dalam daun ini Allah sematkan ada karambol elektron. Ini elektron, ya kan? Elektron. Elektron ini ditembak oleh UV. Dia akan memecah H2O menjadi hidrogen. H plus dan O2. Makanya tanaman menghasilkan oksigen. Nah, hidrogen ini nanti kebalikan Zeus Krebs. Dia sebagai energi awal untuk mengambil CO2 dikawinkan membentuk prekursor senyawa karbohidrat, protein, lemak yang akan dimakan oleh kita semua, yaitu kisel D3-fosfat. Amati aja. Jadi awalnya itu CO2, kemudian dia dikawin-kawinkan bentuk C6H12O6 misalkan, menjadi lemak misalkan, menjadi apa lagi? Protein misalkan. Artinya apa sih? Awalnya elektron dari H2 itu dipecah, ya kan? Kemudian dikawin-kawinkan. Kemudian begitu dimakan oleh sapi, molekul ini dipecah lagi, elektronnya lagi yang dialirkan lagi. Jadi begitu. Nah, sekarang kita lihat elektron itu diambil dari mana? Ternyata Allah menyematkan elektron itu pada makhluk yang kecil lagi, yaitu atom. Atom. Dan atom terbuat dari apa? Oh, ada elektron, ada proton, ada nukleus, ada neutron di sini, ya. Jadi proton dan neutron dalam nukleusnya ada elektron, ada foton, ada positron, macam itu semua ada ciptaan Allah. Dan dari penyusun atom-atom tadi itu ternyata awalnya kalau atom ini partikel, dengan penyusunnya elektron, proton, atau neutron ini dia bukan partikel. Dia partikel elementer dan dia berbentuk gelombang. Tidak nyata. Ya kan? Karena masanya sangat kecil sekali, bahkan nggak punya massa.
tapi dia ada, ada eksistensi. Nah, disinilah kita lihat ya, semua makhluk-makhluk ini, mereka tidak diberi akal. Ya, tanaman, hewan, bakteri, bahkan atom, semua tidak diberi akal, tapi diberi insting. Ya. Dan mereka ini mengabdi kepada manusia. Nah, di situ. Kenapa mereka mengabdi? Pernah mendengar bahwa tanaman, batu, berzikir kepada Tuhan. Karena dia takut pada Tuhan, karena dia cinta pada Tuhan. Makanya dia mengabdi. Apa bentuk pengabdian tanaman ini? Dia melakukan fotosintesis. Apa pengabdian sapi ini? Ya, dia makan dan memenuhi kebutuhan manusia nantinya. Apa karnivor ini? Dia mengendalikan keseimbangan alam. Tapi seandainya mereka dikasih akal, mereka bisa ngapain aku untuk bisa berkhianat kan? Karena begitu kasih akal, dia punya dua opsi. Satu, dia melaksanakan perintahnya. Satu, dia bisa melawan sesuai dengan hawa nafsunya. Di situ. Nah, manusia ini dikasih akal di sini. Dikasih akal di sini. Dia bisa memilih. Nah, oleh karena itu, pada saat kita mulai memahami, oh ternyata semua makhluk itu ditundukkan untuk manusia. Dan makhluk itu mengabdi kepada Sang Pencipta. Pengabdiannya itu dilakukan dengan rasa cinta. Karena Sang Pencipta mencintai mereka. Jauh sebelum dia diciptakan, Sang Pencipta mencintai mereka. Karena tanaman ini mau fotosintesis ya, karena dia cinta pada Tuhan. Contoh begini paling gampang. Pak Iswan ketemu sama anaknya dosen Anda. Atau anaknya kiai Anda, gitu aja. Kira-kira gimana? Kira-kira gimana? Pasti Anda perlakukan dengan baik nggak? Iyalah, Pak. Iya, karena itu anaknya kiai. Hormat saya, cinta saya sama ayahnya guru saya. Saya hormati kamu karena saya cinta gurumu, guru. Karena saya cinta ayahmu, maka kamu juga saya perlakukan dengan baik. Nah, begitu. Jadi kalau kita melakukan suatu cinta itu akibat bahwa pada level manusia aja, Anda melakukan istimewa pada orang yang dicintai oleh orang yang Anda cintai. Yang terkait lah. Nah, terkait aja gitu. Apalagi jika cinta Anda itu, Anda mengetahui bahwa Sang Pencipta mencintai kita semuanya. Pasangan kita, teman kita, sahabat kita, orang-orang sekeliling kita, tanaman dan sebagainya, itu ciptaan Sang Pencipta. Dan dia mencintai itu. Dan kita di dalam dunia ini, ditugaskan di dunia ini, sebagai khalifah fil ard, kalau dalam agama kita misalkan sebagai pemimpin lah gitu misalkan. Terus siapa yang Anda pimpin? Ya makhluk ciptaannya Sang Pencipta. Artinya dia juga dicintai oleh Sang Pencipta. Nah, jika cinta Anda di level itu, maka tidak akan ada sakit hati. Tidak akan ada korupsi. Tidak akan ada kejahatan. Apapun yang terjadi, aku melakukan ini karena aku cinta sama kamu. Tanpa syarat, Pak. Tanpa syarat. Contoh paling gampang, gampang nih ya. Saya punya hobi. Hobi saya mobil tua misalnya. Karena aku cinta sama mobil itu, apapun akan tak lakukan untuk dia. Meskipun dia nggak pernah ngomong sama saya. Iya kan? Begitu. Jadi kalau kita mengatakan memahami cinta ini seperti itu, jadi Sang Pencipta menciptakan semua makhluk itu dengan rasa cinta. Ya kan? Makanya pada saat kita ini ditugaskan di dunia ini, karena manusia kan punya tugas kan? Punya karena Anda diciptakan dengan rasa cinta, maka Anda ada pengabdian di situ. Sesuai dengan tujuan penciptaan manusia. Iya, tujuan penciptaan manusia. Ada pengabdian di situ. Anda juga untuk mengabdi kan? Pada siapa? Pada Allah. Pada Sang Pencipta. Nah, sekarang Anda ditugaskan di dunia.
Ini alam semesta ini ciptaan Sang Pencipta dengan rasa cintanya dia. Iya. Anda tugaskan di sini. Oke, Anda tugaskan di sini. Kita ketemu nih di Konsekarnus, Iya. ya kan? Iya. Ditemukan nih sama Allah nih. Iya. Udah tersuara sama saya. Iya. Ditemukan. Nggak ada yang menyangka toh? Iya. Oke, ditemukan. Itu sudah bagian dari takdir di situ. Nah, kita di sini sama-sama mengabdi dengan rasa cinta pada Sang Pencipta. Iya. Oke, berarti adanya perusahaan ini, adanya Konsekarnus ini, kita apa tujuannya? Memberi edukasi ke masyarakat tentang algoritma Sang Pencipta kan itu. Iya. Akhirnya apa? Membantu semua masyarakat yang datang ke kita dengan rasa cinta. Cinta karena Anda ciptaan Allah dan Allah mencintai Anda. Iya, pastinya. Ya sudah. Demikian juga, maka Anda akan melakukan pekerjaan itu dengan sungguh-sungguh karena dengan rasa cinta. Contoh lagi, saya atau seorang ditakdirkan diberi tugas sebagai presiden untuk memimpin negara, contoh Indonesia. Indonesia ini mulai dari kekayaan alamnya, yang baik yang mati yang hidup, hingga manusia-manusianya itu semua dicintai oleh Sang Pencipta. Anda diminta jadi pemimpin. Begitu jadi pemimpin, maka pertama kali yang Anda urus adalah mencintai seluruh yang Anda pimpin, memberikan keadilan. Kan? Jangan sampai warga negara kita ini disia-siakan di luar negeri, contoh. Jangan sampai juga kita ini juga menciderai negara lain, contoh begitu ya. Berkeadilan lah, gitu. Pimpin negeri menjadi makmur, diratakan itu kekayaan alam ini, sehingga orang itu tidak ada yang sampai kelaparan, contoh gitu. Dilindungi fakir miskin. Nah, di situ. Maka begitu Anda melakukan hal tersebut, apapun yang terjadi, meskipun nanti someday negara ini mencaci maki Anda tidak akan stres. Karena dalam hati Anda, saya melakukan ini semua, meskipun nampak jelek di mata sebagian hamba-Mu, ya Allah. Karena Engkau yang tahu apa saya lakukan. Karena yang tahunya aku dan Engkau. Ada satu pilihan yang harus saya pilih di sini, contoh gitu ya. Kebijakan yang tidak populis, contoh gitu ya. Tapi saya niatkan ini untuk melindungi negeri ini. Nah, contoh gitu. Nah, begitu. Maka nggak ada stres. Kita melakukan satu pekerjaan atau menyayangi seseorang. Sehingga memang ditujukan memang kepada Sang Pencipta. Saya melakukan ini karena saya cinta pada Sang Pencipta dan Sang Pencipta menugaskan saya di sini. Maka Anda akan melakukan yang terbaik. Contoh lagi. Sekarang banyak tuh pertengkaran antar bisnis contohnya. Contoh seseorang komitmen nih, kita nggak boleh jual di marketplace gitu. Komitmen kan. Kalau untuk masuk ke suatu organisasi atau suatu yang banyak orang pasti ada aturan di situ. Aturan disepakati bersama. Ternyata ada yang nyolong-nyolong jual marketplace, contoh gitu ya. Padahal ini edukasi, butuh edukasi. Nah itu Anda sudah menciderai sebenarnya. Siapa menciderai siapa? Ya sesama makhluk Sang Pencipta yang dia komitmen melakukan edukasi masyarakat. Nah contoh gitu. Ya kan? Berarti kalau Anda menciderai mereka, Anda semacam tidak cinta Sang Pencipta. Nah, karena Sang Pencipta ini mencintai semua makhluknya. Bahkan nih, orang di sini, dia ateis pun, tidak percaya Tuhan pun. Sang Pencipta itu masih sayang sama dia loh. Tetap dikasih oksigen, tetap kasih umur sampai waktu tertentu, kasih rezeki, iya kan? Sifat Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim itu. Iya, dikasih kok tetap. Dikasih tetap. Tapi nanti ingat, begitu kita menyakiti sesama makhluknya, sama manusia. Allah tuh cinta juga ke yang tersakitin loh. Begitu kita nyakiti dia, ya, dan kita belum minta maaf sama dia, Allah tuh gak cinta sama kita loh, dia cinta sama dia. Makanya begitu ada semacam cerita, ada seorang mati syahid kemudian tergantung-gantung akibat masih ada hutang, kan masih suruh ngasih hutangnya kan, itu udah hutang loh, apalagi menyakiti, apalagi korupsi,
Anda bayangin coba di situ. Pernah bermasalah dengan sama manusia. Ini sama manusia, gitu. karena dia mencintai, karena Allah mencintai semuanya dan berkeadilan. Nah, karena cintanya itulah, dan itu tidak memandang apapun, Iya. ya, nanti akan dapat tanggung jawaban di kita. Tapi kalau dunia ini Anda nggak percaya Tuhan pun, ya, Iya. bahkan memaki-maki dia, misalkan Anda berani, dan tetap Anda dikasih kok kenikmatan. Itu saking cintanya Allah sama kamu, ngasih kesempatan untuk dekat. Makanya ada suatu orang yang saya kira udah levelnya sangat tinggi ya, atau kepercayaan dia itu ya. Jika aku beribadah hanya karena ingin surgamu, misalkan, maka jauhkanlah dari surga itu. Nah, itu ada gitu ya, pernah. Iya, ada. Jika aku takut melakukan kejahatan karena takut nerakamu, maka bakarlah di api neraka itu. Nah, gitu kan. Artinya apa? Kalau kita masih di level, artinya kita nih, aku mau ini karena ada imbalan ini, itu nggak tulus namanya. Makanya cinta itu Anda tahu hakikat cinta, di situ ada pengabdian dan pengorbanan dan ketulusan. Makanya setelah Bapak Ibu ya, nanti dalam kehidupan sehari-hari itu kita akan berhadapan dengan sesama makhluk, sama-sama manusia, berbagai karakter di situ, ya kan? Maka niatkan, ya saya melakukan ini, melakukan tugas ini, saya di dunia ini ditempatkan ketemu dengan siapapun, itu adalah bagian dari tugas kita sebenarnya. Kayak saya ketemu Anda misalnya, kan tidak pernah disangka-sangka. Iya. Awan datang ketemu, datang ada ngelamar di sini, ya sudah, ketemu terima di sini, ya kan? Dengan kita ketemu siapa lagi dengan pasien, dengan masyarakat, itu semua secara kita bicara, oh itu kebetulan, enggak, sebenarnya itu. Semua yang ada di sini sudah disetting, tapi banyak pilihan. Kita kasih waktu untuk memilih, dikasih kesempatan untuk memilih. Nah, begitu kita menyadari bahwa kita ini mencintai Sang Pencipta, saya mencintai Sang Pencipta, saya mencintai Allah SWT, saya mencintai Tuhan, maka saya harus mencintai seluruh makhluknya. Dan karena saya mencintai Sang Pencipta, maka Dia menciptakan saya, dan namanya penciptaan pasti punya tujuan. Maka saya akan melakukan tujuan Allah menciptakan saya pada tugas saya sehari-hari dan masa hidup saya. Maka tidak ada lagi kekecewaan, tidak ada lagi sakit hati, gitu kan? Dan kita berusaha untuk tidak menyakiti makhluk sesama. Kan enak, makanya saya sering ngomong maafkan dan minta maaf. Tadi itu. Iya. Nah, ini menarik sekali, Pak. Bapak memaafkan, mengikhlaskan, ridho dan sebagainya. Nah, ini kalau misalnya dengan kondisi seperti itu, konteksnya ini apa yang terjadi pada kita sehingga itu bisa berpengaruh pada kondisi kesehatan kita tadi. Nah, begitu kita sudah memahami rasa cinta tadi, maka contoh orang dimaki-maki pun sudah dia memaafkan. Kemudian nggak kepikiran toh. Ya sudah, saya nggak bilang. Yang jelas saya nyatakan ini, sepengetahuan saya begini, ilmu saya. Contoh telur dadar saya nyampaikan, kan dimaki-maki se-Indonesia saya itu. Ya, pro kontra lah Pak. Apa gitu. Kan ada orang yang bisa jadi, oh ya kok apa yang salah gitu. Selama kita, oh ya ini ada dasarnya, saya sampaikan apa adanya. Nanti nggak ada kepikiran. Contoh kecil tuh, contoh kecil aja, ya kan. Kita menyampaikan sesuatu. Dengan niatan apa? Niatan memberitahu dengan rasa cinta. Cinta pada Sang Pencipta. Kemudian saya nyatakan karena saya cinta pada Sang Pencipta dan Anda adalah ciptaan Sang Pencipta dan saya mencintai Anda. Ternyata ini ada aturan nih. Telur itu kok disatukan. Artinya biotin itu lengket. Dan kita akan sampaikan resiko kekurangan biotin. Kan sayang. Nah, gitu loh. Itu bukti rasa cinta di situ sebenarnya. Nah, akhirnya kita nggak lagi kepikiran, oh ya sudahlah. Itu seperti proses dakwah itu Pak, memberikan dakwah, mengajak, menginformasikan ke jalan Allah, dan terlepas dari hasilnya kita tidak kepikiran. Orang itu mau menerima apa enggak itu sudah urusan. Nah, begitu kita sudah mengikhlaskan semua tadi dan menerima semua itu dengan lapang dadanya, karena kita targetnya ada kepada Sang Pencipta, maka apa kata pun manusia itu tidak akan masuk dalam hati yang terlalu terpikirkan, sehingga tubuh kita tidak akan sakit, karena pikiran itu akan diterjemahkan dalam itu Pak,
hormon-hormon Lah, akan hormon ini. memerintahkan sel kita untuk Iya, kerja terus. iya, iya. Apabila pikiran itu tidak pernah selesai, Iya. maka kerja sel tidak akan pernah selesai. Hmm. Akan terjadi banyak sekali inflamasi, peradangan, penyakit akan datang. Nah, ini nih ya. Nah, di situ. Nah, ini bisa dijelaskan ya, Pak, istilahnya mekanismenya ini bagaimana, praktisnya bagaimana? Karena ya namanya tadi itu rasa-rasa yang negatif itu kan pasti dialami oleh kita semua dan juga manusiawi, Pak ya. Kita disakiti, akhirnya kita juga akhirnya mempunyai rasa dendam dan sebagainya. Nah, ini sampai level mana ya kira-kira sebagai manusiawi itu bisa ada tapi tidak terpengaruh kepada kesehatan, atau misalnya sampai level tertentu itu berdampak yang negatif. Itu bagaimana caranya kita bisa memanage diri kita itu, Pak? Nah, makanya pada saat kita ini sholat itu kan, ini bagi yang muslim ya, nanti bagi Bapak Ibu yang beragama lain, silakan Anda cari cara sendiri. Ini kan sepengetahuan saya ya. Iya, iya, iya. Pada saat kita ini ada masalah itu, kita ini waktu sholat baca Al-Fatihah berapa kali? Ada waktu sholat. Pokoknya Itu selama 24 jam berapa kali sih kita baca Al-Fatihah itu? kalau misalnya tiap kali rakaat itu, setiap rakaat itu pasti kita 17 kali ya, iya, 17 kali ya. rakaat. 17 kali. Itu ada ihdinas siratal mustaqim. Iya. Pilih aku petunjuk jalan lurus. Iya. Nah, situ. Jadi pada saat kita ini sudah memasrahkan, kita minta petunjuk. Iya. Ya, minta petunjuk. Bisa jadi begini. Bisa jadi orang begitu karena aku yang salah. Oh, gitu ya. Hal yang paling berat itu adalah mengakui kalau kita ini salah. Itu paling berat ya. Iya. Pada saat kita ini sudah cinta pada Allah SWT, pada Tuhan, mau saya salah atau tidak salah, saya berusaha untuk mudah. Oke, aku salah, aku minta maaf ya, aku salah. Nah, Pak, ini kalau Kan istilahnya enak. iya. Kalau aku benar, ya kan tetap karena dalam konteks ini benar, dalam konteks yang memang secara dasarnya ilmu yang tahu itu tetap benar, tapi kebenaran itu tidak bisa dipaksakan loh ya. Iya. Tidak bisa dipaksakan. Iya. Artinya ya sudah, kalau memang kamu tidak terima pendapat saya, ya nggak apa-apa, kita tetap berteman, nggak ada masalah. Kan gitu aja. Oh, gitu, Pak. Tetap Karena kita berbuat baik, nggak bisa dipaksakan satu kebenaran itu. Kebenaran kita, menurut kita benar, menurut dia belum tentu benar. Tapi kalau saya sampai kasar, kan, saya sampai ngomong sesuatu yang contoh bullshit gitu kan. Wah, gitu. Nah, ada ngomong kasar. Nah, gini, Pak. Ya itu kan, oh, aku udah out of context, saya menyakiti perasaan dia. Ah, kayak gitu. Kalau gitu, minta maaf. Aku khilaf, kayak gitu kan. Minta maaf ya. Ada setan lewat. Ah, gitu aja. Nah, ini Pak, ya menariknya ya, ini kalau dalam konteks seperti itu ya, ada kita dalam berhubungan tiap hari dengan manusia. Kadang-kadang peristiwa semacam itu, ya, ada yang dia itu kemudian lebih memilih untuk menahan diri, atau meluapkan emosinya. Nah, ini kira gimana nih, Pak? Ada yang menahan diri ya, itu juga siksaan loh ya. Ada yang bilang, oh, sudah keluarkan aja emosinya. Kira-kira konteksnya gimana nih, Pak, kalau tulis seperti itu? Kalau itu sudah ke tabiat ya. Tapi gini. Semua orang itu pernah emosi. Iya. Kita sebagai manusia yang diberi akal dan kemudian dikasih nafsu, ya, pasti ada emosi. Gitu. Makanya pada saat kita emosi, itulah tempat nanti setan, tanda kutip setan itu akan masuk. Usahakan pada saat itu kita emosi itu ya tenang. Tadi macam ingat, makanya ini pembelajaran yang never ending. Iya. Siklus Krebs bisa 4 hari. Iya. Ya kan? Iya. Tapi ini never ending sampai kita dipanggil itu. Iya. Nah, di situ. Jadi pada saat kita ada perdebatan, ada pendapat, ya sudah, usahakan dengan kepala dingin, mudah diucapkan, tidak mudah dilakukan. Tapi kalau pada waktu kita meeting, oke, semua berniat, atau kita beri berniat, ya Allah, aku meeting hari ini karena aku cinta pada Engkau, sebagai manifestasi cinta pada Engkau untuk tugasku sebagai contoh apa? Contoh sebagai founder Karnus. Untuk mensiarkan konsep ini beserta tim. Pilih petunjuk. Nah, untuk Dr. Iswan, ketemu pasien. Allah, sehari ini ketemu pasien. Aku minta petunjuk. Engkau beri aku tugas.
Dan aku melakukan tugas ini dengan rasa cinta, karena aku cinta pada engkau. Nah, ya sudah, begitu. Nah, mungkin ini bisa tips ya, menjadi tips. Karena segala sesuatu itu akibat mindset. Motifnya di situ. Motifnya dulu. Motifnya saya apa hari ini. Tapi kalau motif kita hanya karir semata, hanya ingin dipandang semata saja orang, beda. Itu pasti ada. Pasti segala trik akan Anda lakukan dan akan ada kecewaan. Seandainya dulu saya memahami begini sejak saya kecil, mungkin lebih dari ini yang kita capai. Gitu. Karena apa? Dulu kita prestasi nih, sekolah belajar rajin. Demi siapa sih? Pertama demi orang tua itu ya. Ya kan. Bisa. Kemudian ingin dilihat pinter itu ya. Ya. Ingin menonjol. Pasti. Tapi kalau begini, ya Allah aku belajar karena engkau tugaskan aku, akan aku mencintai engkau dan sebagai wujud cintaku pada engkau, aku melaksanakan perintahmu. Itu apa? Sekarang engkau jadikan aku sebagai pelajar. Saya akan belajar. Karena engkau masih mentakdirkan saya saat ini menjadi pelajar. Entah SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Begitu. Nah, maka lebih dari itu, karena cintanya pada Sang Pencipta. Karena Sang Pencipta mencintai kita. Bahkan kita yang nggak ngakui dia pun, orang-orang ateis pun, masih dicintai oleh dia kok. Dikasih dikasih apa namanya? Kesempatan. Dikasih rezeki. Oksigen masih dikasih. Maha Pengasih kan dikasih semua, energinya Pak. pun masih dikasih, ruhnya masih dikasih. Ya kan? Jasad kita itu, kalau jasad mati kok itu. Di bayi hari berapa? 120 hari. 120 hari itu, kalau nggak ada ruh tiupkan kan mati itu jasad itu. Artinya ruh itu kan ditiupkan oleh Sang Pencipta. Itu energi kalau dalam bicara hakikatnya. Energi di situ. Apakah Anda minta data ilmiahnya? Belum tahu. Belum bisa kita, faktanya bedanya orang mati sama hidup apa? Ya karena masalah energi nggak ada sih. Kalau masalah selnya bisa Anda biarkan kok. Contoh, banyak orang mati diambil ginjalnya masih hidup ginjalnya. Udah mati orangnya kan? Nah, itu aja. Ada sel kanker nih, diambil dari orang yang udah meninggal, dibiarkan. Itu yang di lab-lab itu masih hidup dibiarkan. Saya pernah beli stem cell kanker kolon dari Israel itu dulu. Di pendingin dan sebagainya, masih hidup. Tapi di mana orangnya? Udah mati. Nah, ini menarik sekali ya, Pak ya. Jadi saya kepingin ini karena emang kita praktisinya ya, kita prakteknya itu bagaimana? Ini kan gini, Pak, secara fakta ya. Kalau yang saya simpulkan ini, ternyata kita yang dianjurkan itu kita ada pada level kontrol diri ya. Soalnya kalau misalnya kita melepas emosi, baik emosi itu misalnya berupa amarah ya negatif, maupun juga rasa kesedihan yang berkepanjangan juga negatif juga ya, Pak. Sama aja. Orang sedih itu kenapa sih? Ya karena tidak bisa mengeluarkan itu. Iya, sedih dengan kehilangan. Iya. Kecewaan juga. Gitu kan. Tapi jika Anda sudah mengatakan, saya melakukan ini karena manifestasi cintaku pada Allah Subhanahu wa taala. Anda akan ada kecewaan, kesedihan. Nah, ini, Pak. Nah, kalau tadi ya antara kontrol diri, terus ada kondisi psikis yang negatif ya. Lalu ada misalnya kondisi kebahagiaan, kegembiraan. Itu kan kalau selama ini kita membahasnya kan suatu kondisi yang berbeda. Misalnya hormon yang dihasilkan misalnya. Kalau stres itu bukan ke kortisol yang menonjol ya. Misalnya kalau yang gembira, bahagia mungkin endorfinnya yang menonjol. Nah, kira-kira apakah memang katakanlah gini ya, mohon maaf ini, Pak. Orang lagi kita sakit, apa kita harus bagaimana sebenarnya kita seneng gitu, Pak, bahagia. Apakah harus gitu, Pak? Atau cuma sekedar bagaimana kita menerima kalau kita sakit atau gimana? Orang masih kecewa. Kemudian ada seorang dokter, Anda harus bahagia. Bahagia gimana, Dok? Dok kan masih kecewa. Iya, gimana coba? Nggak bisa kan? Iya. Masuk Anda nasihatin nggak bisa. Makanya dirubah mindset-nya. Siap. Saya tetap balik. Endingnya manusia kemana sih? Meninggalkan dunia ini. Kan? Masa kita nggak bisa mengambil suatu pembelajaran yang penting di sini? Ada kelahiran, ada kematian. Kemarin ada konglomerat siapa? Dipanggil Sang Pencipta. Siapa yang pemilik? Punya Pondok Indah. Pondok Indah. Mau saya lupa namanya.
Po ya, Pak Po Iya. meninggal. Presiden kita Pak Harto Iya. juga dipanggil. Semuanya. Ada kelahiran, ada bayi lahir kemarin. Iya. Mungkin ada kelahiran tim kita ya. Ada melahirkan seorang anak kan ada Iya. itu anggota. Iya. Ada kelahiran, ada kematian. Jadi setelah kita melihat ini semuanya, oh ya ternyata kita ini nggak pernah berhenti. Kalau masalah kehidupan, mau masalah itu banyak. Tapi masalah itu ada, memang tujuan Allah menciptakan kita itu adalah untuk mengabdi di dunia ini. Dan dunia ini kan mengembang. Iya. Alam semesta ini mengembang. Manusia diminta untuk mengabdi dengan iqra dulu. Kemudian berusaha membangun alam semesta ini. Allah begitu. Makanya pada saat kita mulai memahami ini semuanya, kesedihan wajar. Kita pasti sedih. Pastilah. Tapi ya jangan lama-lama. Begitu Anda ada sedikit kesedihan, ingat lagi, oh ya ini bagian dari tugas saya. Oh ya ternyata ini adalah titipan. Oh ya ini bukan milik saya. Oh ya ternyata tidak ada yang saya miliki sama sekali. Tanah yang kita duduki ini, kantor ARN ini, sudah ada berapa ribu tahun. Iya. Sebelum kita miliki, milik siapa? Iya. Nggak tahu kan? Iya, nggak tahu, Pak. Terus pemilik dulu kemana? Nggak tahu. Apakah sudah meninggal atau masih ada? Demikian juga kita nanti. Setelah kita selesai masa kita, ini milik siapa? Saya nggak tahu. Iya. Itu kan sudah kita flashback. Oh ya ternyata nggak ada yang kita miliki sebenarnya itu. Termasuk hidup kita, Pak ya. Umur dan sebagainya. Sel kita ini bukan milik kita. Iya. Tadi kita bicara tentang level atom tadi. Iya. Diciptakan dari ketiadaan menjadi ada. Kemudian atom ini membentuk senyawa, membentuk molekul, membentuk sel kita. Sel itu ditundukkan untuk kita. Makanya pada saat kita ini, ya manusia, ruh kita ini, manusia ini, ada 2 tanggung jawab loh. Yang pertama tanggung jawab ke sesama manusia ini. Dalam konteks kepada Sang Pencipta lah ya. Iya. Jadi tanggung jawab kita kepada Sang Pencipta itu pertama sesama makhluk. Iya. Kita dengan sesama manusia. Iya. Yang kedua, kita dengan makhluk lain selain manusia. Apa contohnya? Kita dolim pada sel kita. Memberi makanan yang bukan makanan sel kita. Sel ini ditundukkan untuk kerja tubuh kita, mensupport kegiatan kita. Kita dolimi. Dengan apa? Asap rokok misalkan. Vape misalkan. Flavor misalkan. Makanan ke manusia. Tapi dia suruh kerja. Dia mau-mau aja. Dan dia loyal sama kita. Sehingga dia menjadi kanker. Kanker berarti berontak. Memberontakkan sel itu terhadap kita. Kenapa? Ya mungkin ada yang salah waktu kita lakuin. Iya, Pak. Ya. Nah, makanya apa salahnya? Oh banyak. Pikiran kita yang tidak pernah seimbang. Contoh ya, secara kuantum itu bisa memerintahkan secara nggak seimbang ke sistem hormon kita. Sehingga sel-sel kita tertentu ini dipacu terus, akhirnya berontak. Contoh begitu. Iya. Atau kita memakai hormon tertentu secara nggak seimbang. Atau di makanan. Iya. Atau dari kosmetik. Ya, banyak lah. Mendolimi diri kita sendiri. Mendolimi makhluk Allah yang ditundukkan di dalam tubuh kita. Ada itu aja. Oh, gitu ya. Karena diri kita sebenarnya nggak ada. Iya. Diri kita ini adalah, sekarang coba bayangin. Bapak kita bercinta nih. Iya. Ya kan? Apakah berniat untuk membuat anak? Ya enggak juga, karena kesenangan. Ya kan, suatu haram jadi halal kan? Iya. Kesenangan. Nah, kebetulan lahir kita gitu aja. Ada nafsu juga sana ya. Lahir kita. Ya. Nah, pada itu lahir terjadi zigot. Ya. Ya, saya sampai 120 hari. Ini kan Allah sudah membuat jasad itu. Sebelum ditiupkan ruh. Ini kan masih daging. Iya. Masih sel aja. Iya. Masih ya sama sebadan dengan ibu kita. Iya. Begitu ditiupkan ruh di sini, ada makhluk lain. Artinya sel-sel di zigot ini, di janin ini, bukan pemilik ruh ini. Ini ruh ini, masuk sini. Iya. Bukan, karena sudah ada. Ditundukkan. Iya. Ditundukkan untuk you pimpin. Ini mimpin ini. You pimpin. Gak sesuatu yang lain ya dari bagian diri kita. Ya. Iya. Artinya apa? Nah, kita nggak punya apa-apa. Cuman dia ini dikasih perekod. Iya. Perekod apa yang you lakuin.
Iya, iya, iya. Dalam apa? DNA. Iya. Apa skemanya? Sekarang orang udah tahu epigenetik. Iya. Kalau dalam kitab suci, ketika tangan dan kaki berkata, oh ya, kita langsung keimanan saja waktu itu. Iya. Keimanan saja kan. Tapi Iya. begitu sekarang zaman sekarang, ada epigenetik. Iya. Ada waktu, ada relativitas oleh Einstein, ada ruang, ada waktu. Dan waktu setiap makhluk berbeda-beda. Manusia, bakteri, sel punya jam berbeda-beda. Nanti anak tinggal menyetel ulang kayak video ini. Direkod kehidupanmu dari mulai 0 tahun sampai you mati. Nah, begitu. Jadi Wah, luar biasa ya pembahasan kali ini ya. Masalah cinta ya, ternyata bagaimana ini kesimpulannya punya bagaimana kita itu menerima apa yang terjadi pada diri kita, apapun yang terjadi ya, dengan mungkin kontrol diri yang baik, dengan mengkondisikan yang baik sehingga mengkontrol diri, mengkondisikan diri itu adalah action actionnya. sebelum motif. Oh, motif itu yang paling penting. Motif dulu. Motif dulu. Makanya tujuan kita bikin podcast ini adalah ayo kita tahu motif kita dulu. Ternyata kita ini adalah diciptakan oleh Sang Pencipta. Dengan rasa cinta. Cinta itu mendasari tindakan kita, Pak ya. Begitu Anda mencintai Sang Pencipta dan Sang Pencipta ini tidak hanya menciptakan Anda. Allah itu menciptakan semua makhluknya. Saudara kita, teman kita, bahkan musuh kita pun Allah menciptakan. Makanya dalam perang ada aturan perang kan, tidak boleh ini, nggak boleh. Karena itu makhluk Sang Pencipta. Hanya perbedaan pendapat, perebutan sesuatu yang mungkin tidak perlu harusnya itu. Kalau kita sama-sama mencintai Sang Pencipta, perbedaan itu akan hilang sebenarnya. Jadi kalau kita mencintai Sang Pencipta ya, maka kita akan menerima apapun yang izinkan terjadi pada diri kita. Kita petang gini, setelah kita mencintai, ya, kemudian bukti cintamu apa? Contoh gini, Pak Iwan, Anda komitmen di Karnus, oh ya, Anda cinta sama Karnus, saya cinta. Oke, sebagai bukti cintamu, kamu tak tempatkan di Papua. Iya. Siap. Ya sudah siap. Gitu. Iwan, kamu cinta sama aku? Iya, ya Allah, cinta pada engkau. Sebagai bukti cintamu, tak tempatkan di bumi, di Pulau Jawa, di Sidoarjo. Nah sudah, siap. Nah ini Pak, kalau misalnya gitu aja. Kalau misalnya saya sakit, gimana saya mengkondisikan? Kan berarti saya harus menerima kondisinya atas, berarti ini suatu hal yang sudah diizinkan oleh Allah terjadi pada diri saya. Nah, begitu itu sakit itu, ya pertama ya terimalah. Terima dulu. Ridho dulu. Nah kemudian minta maaf dan maafkan. Nah ini ya, kemudian pertama siapa? Ya Sang Pencipta. Mungkin dulu saya tidak paham tentang cinta itu, sehingga saya menyakiti sel-sel saya, mendolimi sel-sel saya sehingga dia sakit. Sel, maafin aku ya. Wah, iya. Aku salah kemarin itu, nggak ngerti. Kemarin aku makan racun. Nah ini apa? Oh kemarin saya minum alkohol sampai mabuk itu bertahun-tahun misalkan. Maafin ya. Karena kita setelah itu semua, ayo kita perbaiki diri. Nah, waktu perbaiki diri inilah kita butuh apa sih aturan Sang Pencipta pada tubuh kita, pada alam semesta ini. Dari cinta itu kita bisa kembangkan. Memperbaiki tadi ya. Melakukan sesuatu yang benar lah, gitu ya. Gitu, yang tidak merusak. Nah, jadi masalah biar berlalu. Sudah selesai. Dari kesadaran tadi dengan memahami cinta itu, ya sudah kita perbaiki. Iya. Nah, pikiran-pikiran yang ruwet-ruwet itu, kan sakit ini kan mesti ada penyebab. Iya. Pasti ada penyebab. Iya, permasalahan lah. Ada permasalahan. Entah masalah makan, atau masalah pikiran, atau dua-duanya. Iya. Manusia itu jarang kalau cuma satu sebab. Karena kecuali anak-anak. Makanya kan lihatin, di Karus itu kalau pasiennya anak-anak kan mudah. Iya. Mudah kan? Kanker pada anak. Mudah, karena dia nggak banyak pikiran. Dia tapi udah dewasa, usia 30 tahun ke atas, wah ini banyak pikirannya. Dia banyak keinginan. Makanya kita sadarkan, kita ini hidup di dunia itu atas kehendak Sang Pencipta. Dan permasalahan itu banyakkan ya antar sama manusia. Nah itu di situ. Maka mencintai ini penting. Makanya kalau kita hanya mencintai di mulut, nanti kecewaan kok. Kecewaan. Hanya kecewa, hanya caci maki, hanya penyesalan dan sebagainya. Tapi kalau cinta itu memang kita lakukan dengan sepenuh hati, dengan siapapun, kita berusaha
berusaha membantu, berusaha mengabdi, Iya. ya, nggak akan ada kekecewaan. Nah, akhirnya mungkin sakitnya hanya sakit salah makan, salah ini, kan gampang. Lebih mudah dong. Iya. Pakai beban itu udah berkurang. Nah, itu termasuk melepaskan beban-beban itu ya, permasalahan dengan sama manusia itu Pak ya, memaafkan ya, mengikhlaskan gitu ya, dengan tujuan seperti tadi. Ini menarik sekali loh ya, karena kalau misalnya saya berbuat salah, saya beristighfar, minta ampun ya, minta maaf sama Allah itu ya memang lumrahnya gitu. Tapi kita minta maaf sama sel-sel tubuh kita ini ya, jujur saya juga belum pernah. Saya minta maaf karena dulu saya makannya tidak baik. Ini juga termasuk hal yang baru nih Pak, masukan juga buat kita. Karena komunikasi kita dengan sel itu komunikasi yang dalam aksennya dalam hormonal kan. Nah, hormonal itu bisa dilakukan dengan mindset, dengan Nah itu Pak ya, hati. iya cuy. Ya, hati yang tenang itu maka hormonmu akan balik ke homeostasis sebagai rasa maaf tadi. Iya. Itu Jadi maunya nggak banyak pikiran. Nah begitu. jadi kembali ke seperti pembahasan kita tempo hari tentang algoritma kuantum itu, kondisi mindset kita berbeda juga melahirkan output yang berbeda ya Pak ya, untuk kesehatan Iya, kita ya. makanya kita bahas tentang cinta itu supaya membantu Bapak Ibu untuk mengurai mereka, mengurai masalah. Aku ikhlas kok contohnya. Nah iya iya. Tapi cek loro hati. Nah, makanya begitu kita sandarkan kepada Sang Pencipta, oh ternyata dunia ini awalnya tidak ada. Dia itu ada akibat diciptakan. Termasuk masalah saya sekarang itu ada akibat ada penciptaan dunia ini. Iya. Dan masalahku ini ternyata dengan sesama hambanya Tuhan. Iya. Kalau dan Tuhan itu maha pencintai semuanya. Tidak ada manusia 100% salah. Iya. Tidak ada yang 100% benar. Iya. Dalam hubungan ini, saya berteman dengan Anda misalnya sekian tahun, breng masalah. Nggak ada yang 100% salah, nggak ada yang 100% benar. Karena selama ini kita berkomunikasi. Someday aku nyakiti hatimu, tanpa sengaja, demikian juga Anda. Numpuk semuanya. Dipikir hal kecil. Brum. Nah itu. Jadi, mengenai meminta maaf dan memaafkan. Meminta maaf dan memaafkan. Dengan dasar engkau adalah ciptaan Sang Pencipta. Dan engkau juga dicintai oleh Allah, oleh Tuhan. Dan sebagai bukti saya tunduk dan cinta kepada Tuhan, maka saya harus dengan sadar diri bahwa tidak cuma dia cinta sama saya. Biasanya ego itu menganggap bahwa Tuhan itu mencintai saya sendiri. Yang lain enggak. Yang lain itu, wah sampah, neraka kamu. Nah, gitu. Anda bagian sakit. Belum tentu dia masuk neraka. Bisa jadi yang mengatakan masuk neraka itu masuk betulan. Belum tentu loh, kita tidak berhak menghakimi itu. Tidak ngerti. Kan ada tuh hikayat ya. Seorang pelacur sekian puluh tahun kemudian ngasih makan, minum anjing aja masuk surga. Nah, ada begitu. Nggak ngerti tak endingnya seperti apa kok. Iya. Nah, itu aja. Jadi itu sih supaya kita bisa makin hidup ini lebih baik kan. Dan menjadi manusia yang lebih baik. Nah itu karena puncaknya ini semua ternyata memang rasa cinta kepada Sang Pencipta ya Pak Iwan ya. Dan luar biasanya para sahabat Karnus ya, bahasan hari ini kita tentang cinta, dan ternyata memang kalau kita menangani suatu permasalahan ya dalam konteks misalnya menangani suatu penyakit, ternyata ada bahasan ya yang membahas tentang sisi ya psikis manusia. Jadi memang tidak lepas dari itu ya, penanganan secara holistik ya, manusia sebagai makhluk bio ya, jasad kita, psikososial dan spiritual yang sebagaimana juga kita sudah bahas sebelum-sebelumnya. Dan ini menarik sekali Pak Iwan bahasan kita kali ini, dan mungkin ada yang bisa disampaikan untuk sahabat Karnus semua untuk sebagai motivasi lah. Terutama ini kalau konteksnya bagi mereka yang sekarang ini sedang diuji oleh Allah dengan sakit ya tertentu ya, sedang menjalani suatu proses penyembuhan penyakitnya. Silakan. Ya. Jemputlah cinta Sang Pencipta itu, cinta Tuhan itu dengan segera. Dengan mencintai dia. Dengan mencintai dia, otomatis kita akan rela mengabdi, melakukan pengorbanan tugas yang dia berikan ke kita. Dan kita selalu berhubungan dengan sesama makhluknya. Maka segera perbaikilah mindsetnya itu, bahwa
Tidak ada 100% manusia salah, tidak ada 100% manusia benar. Ya. Pada saat kita sakit, Ya. maka riliskan pikiran itu. Ya. Maka insya Allah akan ada pengurangan beban yang jauh lebih baik, dan sel-sel kita ini bisa perbaiki diri, dan semoga Sang Pencipta memberi kesembuhan pada Bapak Ibu dan kita semua. Oke, amin ya. Tentu menjadi doa kita bersama, dan kita ucapkan terima kasih kepada Pak Iwan ya, di podcast ini sudah memberikan ilmu ya dan pencerahan yang mungkin bisa menjadi masukan yang baru kalau saya ya dengan pembahasan itu ya pada hari ini. Tentu saja ini juga merupakan suatu mungkin hikmah yang mungkin bisa kita ambil dari apapun yang kita alami ya pada kehidupan ini. Karena ternyata di penerapan konsep Karnus ya, ini dalam juga ya, ternyata kita membahas hal yang demikian, cinta ini dalam rangka juga untuk proses ya penanganan suatu penyakit. Nah, demikian para sahabat Karnus sekalian, podcast kita kali ini yang membahas tentang cinta ya, dalam artian bagaimana kita bisa mengkondisikan ya, memahami cinta itu dalam rangka kita menangani suatu penyakit ya. Demikian para sahabat Karnus semua, saya Iswan Karnusi dan juga Pak Founder Konsep Karnus Bapak Iwan Beni Purwidodo dan juga segenap tim yang bertugas. Mohon izin undur diri dari podcast Konsep Karnus Semua Butuh Ilmu, dengan harapan semua bahasan-bahasan kami tentang konsep Karnus bisa menambah ya, menambah pengetahuan kita tentang konsep Karnus, menambah ilmu tentang konsep Karnus, sehingga bisa menambah keyakinan dan kemantapkan kita dalam menerapkan konsep Karnus dalam kehidupan sehari-hari, sehingga manfaat besarnya bisa kita rasakan baik buat diri kita, buat keluarga, dan juga buat sesama. Baik para sahabat Karnus semua, semoga Anda semua tetap sehat bersama konsep Karnus, karena konsep Karnus adalah cara cerdas untuk sehat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.